Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik ya. Nah, kalian senang nggak ketemu sama ibu hari ini? Senang. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita harus doa terlebih dahulu ya. Ya, Bu Guru. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Bu Guru. Nah, ayo pimpin doa teman-temannya Baik, ya. teman-teman, sebelum kita belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak hari ini hadir semua? Hadir. Nah, sebelum itu ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu Guru. Oke. Bunga, Hadir. Fana, Hadir. Firman, Hadir. Dafa, Hadir. hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Nah, hari ini ibu akan menyampaikan sebuah materi yang sangat bermanfaat untuk anak-anak semua. Khususnya di umur-umur anak-anak ini harus mengerti materi yang ibu sampaikan ini agar nanti anak-anak tidak salah bergaul ke depannya. Nah, sebelum ibu menyampaikan materi ini hari ini, ibu mau tanya sama anak-anak. Hari ini udah ada nggak yang nonton berita? Ada, Bu Guru. Nah, berita apa saja yang anak-anak nonton? Tentang apa saja? Ada Nah, kebanjiran. ada banjir. Apalagi? Gempa bumi. Gempa bumi. Ada tsunami. Tsunami. Nah, anak-anak ini harus jangan nonton kartun-kartun saja, nonton drama saja, harus nonton berita biar tahu informasi di luar sana bagaimana. Nah, anak-anak nih, ibu mau tanya, anak-anak kenal nggak artis yang namanya Ahmad Zhoni? Nah, Kenal? Ada yang ngefans sama Ahmad Zhoni? ada. Ada? Ada. Nah, ada yang tahu nggak kemarin Ahmad Zhoni itu pernah masuk penjara? Ya, Pernah dengar? Iya. Tentang apa, ayo? tentang dia apa namanya itu? Tentang apa? Tentang pencuri. Pencuri? Nah, berarti anak-anak belum tahu nih. Berarti anak-anak nggak sering nonton berita. Kemarin Ahmad Zhoni itu masuk penjara karena kasus Narkoba. Ingat kan? Ya. Nah, ada yang tahu juga nggak Lucinta Luna? Ada yang ngefans sama Lucinta Luna di sini? Ada. Dafa ngefans sama Lucinta Luna? Nah, Lucinta Luna juga pernah terjerat kasus narkoba. Nah, berarti narkoba itu nggak baik ya buat anak-anak karena nanti bisa ditangkap Polisi. Oke. Nah, hari ini ada yang bisa nebak nggak kita belajar apa? Belum ada ya? Ya. Nah, sebelum kita belajar, ibu akan memberikan atau menayangkan sebuah video. Nanti anak-anak lihat videonya, amati videonya. Nah, video ini akan berkaitan dengan materi yang akan ibu sampaikan hari ini ya. Ya.
sudah diamati videonya tadi? Sudah. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau tanya, apa yang anak-anak lihat di video tadi? Ada Saya, yang Bu. Oke, Bunga apa? Saya tadi ada lihat ada orang yang rokok. Nah, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Saya lihat tadi ada orang pingsan. pingsan. Siapa lagi? Ya, ayo, Fatin. Ya, oke. Selanjutnya siapa lagi yang ada yang lihat apa selain yang dikemukakan teman-teman tadi? Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, ayo. Tadi saya lihat ada orang sakit, Bu. Nah, oke, ada yang orang sakit. Terus? Saya, Bu. Ya, Tadi saya lihat ada orang yang masuk penjara. masuk penjara. Terus? Saya, Bu. Ya, Saya ada yang lihat orang yang pegang suntik. ya suntik. Apa lagi? Siapa lagi yang? Orang polisi. Oke, ada mobil polisi juga. Nah, yang anak-anak bilang tadi tuh semuanya benar. Di sana tadi anak-anak bilang yang anak-anak bilang tadi itu semuanya benar. Nah, di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan semua isi video tadi? Saya, Bu. Oke, silakan Dewi. Saya tadi melihat ada beberapa orang mengajak teman-temannya untuk mengonsumsi obat-obatan. Terus ada yang pingsan dan ada yang ditangkap oleh polisi, terus masuk penjara dan ada yang sakit-sakitan, Bu. Oke, benar semua. Yang dibilang oleh teman kalian Dewi tadi itu benar semua ya anak-anak. Nah, dari video tadi itu berkaitan dengan materi yang akan anak-anak. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan ini berkaitan dengan bahan-bahan yang Bahaya. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang senyawa psikotropika. Ayo coba siapa yang bisa ngulang? Tentang apa? Senyawa Psikotropika. Baru dengar ya? Nah, yang sering kalian dengar itu tentang narkoba. Nah, ini termaksud hal-hal atau senyawa-senyawa seperti narkoba ya. Nah, hari ini kita belajar tentang senyawa psikotropika. Nah, sebelum kita membahas atau Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Nah, tujuan pertama, siswa dapat mengetahui apa itu psikotropika. Terus kemudian siswa dapat mengetahui jenis-jenis psikotropika. Terus yang selanjutnya ada siswa dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan psikotropika. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui cara mengatasi kecanduan psikotropika. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, Ibu ingin kalian atau beberapa teman kalian yang bisa membacakan kembali tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengetahui apa itu psikotropika. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis psikotropika. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan psikotropika. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui cara mengatasi kecanduan psikotropika. Nah, terima kasih buat tepuk tangan dulu buat temannya Dewi. Oke. Nah, di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan kita sampaikan. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan psikotropika. Nah, itu merupakan zat atau obat yang baik yang alami maupun sintetis, tetapi bukan narkotika yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat dan akan menyebabkan perubahan yang khas pada seorang individu yang mengonsumsi, yaitu perubahan aktivitas mental dan perilakunya. Nah, kalau jika anak-anak melihat seseorang yang mengonsumsi psikotropika ini, dia akan menampakkan sekali perubahan yang khas pada aktivitas perilaku maupun mentalnya. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana sifat atau perilaku dari orang yang mengonsumsi senyawa psikotropika ini.
Nah, untuk itu, nah selanjutnya anak-anak kita akan bahas tentang jenis-jenis psikotropika. Nah, jenis-jenis psikotropika ini ada beberapa. Nah, berdasarkan dampak yang akan ditimbulkan itu berdasarkan dampak yang buruk yang dapat ditimbulkan nanti berdasarkan sistem saraf pusatnya. Ada 3. Yang pertama ada obat stimulan, ada obat depresan, dan obat halusinogen. Nah, yang stimulan, jenis psikotropika obat stimulan ini merupakan obat yang dapat merangsang sistem saraf pusat kita dan memberikan efek percaya diri pada seseorang yang mengonsumsi. Contohnya itu seperti kokain, kafein, ganja. Pernah dengar yang namanya ganja nih? Pernah kan, di televisi banyak tuh artis-artis yang terjerat narkoba yang mengonsumsi ganja. Terus kemudian amfetamin. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari obat stimulan. Materi kita selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan senyawa psikotropika ini. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial ini merupakan faktor yang berasal dari keluarga itu sendiri. Terus kemudian ada teman sekolah, terus teman bergaul, dan lingkungan di luar sekolah. Nah, untuk anak-anak pahami dan mengerti di sini bagaimana anak-anak harus benar-benar memperhatikan teman bermain anak-anak. Kalian harus benar-benar memilih dan memilah seorang teman, karena teman itu dapat membawa kita ke jalan yang baik atau yang buruk. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini dapat menentukan seseorang itu dapat menggunakan senyawa psikotropika ini. Nah, faktor ekonomi itu kenapa Bu bisa mempengaruhi seseorang dapat menggunakan senyawa psikotropika ini? Kenapa demikian? Faktor ekonomi ini seperti keuangan anak-anak. Nah, keuangan itu merupakan hal yang sangat penting pada saat ini ya. Pada saat ini merupakan faktor yang sangat penting. Jika seseorang tidak memiliki uang, dia dapat menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya. Seperti banyak sekarang orang-orang dapat mengonsumsi narkoba itu yang dia dapatkan dari seorang bandar narkoba. Nah, seseorang dapat menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan uang seperti menjadi bandar narkoba. Untuk itu anak-anak, pesan ibu bagaimana anak-anak bisa memilih dan memilah bagaimana cara mendapatkan uang yang baik ya anak-anak. Iya Bu. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor kepribadian. Nah, faktor kepribadian ini merupakan faktor yang sangat-sangat penting yang harus kalian miliki. Nah, faktor kepribadian yang dapat mendorong seseorang menggunakan psikotropika ini karena seseorang itu tidak memiliki pendirian dan mudah terpengaruh untuk melakukan pergaulan yang tidak sehat. Nah, untuk itu anak-anak harus benar-benar percaya diri, tidak boleh terpengaruh oleh teman-teman yang bergaulnya tidak baik ya anak-anak. Iya Bu. Nah, pintar sekali.
Nah, untuk itu yang selanjutnya, sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak Bu, enggak ada. Paham Bu. Selanjutnya, ya, tapi anak-anak masih bersemangat kan? Masih Bu, tetap. Alhamdulillah, semangat ya. Iya Bu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang dampak penggunaan dari psikotropika ini. Ada beberapa dampaknya, seperti dampak fisik yang terjadi jika seseorang individu mengonsumsi bahan psikotropika ini, seperti gangguan pada kulit atau dermatologis, terus sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, terus suhu tubuh meningkat, kemudian pengecilan hati dan sulit tidur. Nah, itu merupakan dampak fisik yang terjadi. Kemudian dampak selanjutnya yaitu akan dampak pada psikis atau psikologi anak-anak yang mengonsumsi psikotropika ini. Yang pertama, lamban dalam bekerja, terus kemudian dia sering ceroboh dan sering menghayal, terus kepercayaan dirinya berkurang, kemudian bahkan dia dia sering menaruh curiga pada seseorang. Kemudian yang lebih seremnya lagi, jika seseorang dampak dari penggunaan psikotropika ini anak-anak, yaitu dapat bunuh diri. Serem kan dengarnya anak-anak? Jadi untuk itu anak-anak harus benar-benar menjauhi yang namanya narkoba, bahan psikotropika ini. Jangan pernah mendekati ataupun mengonsumsinya sama sekali ya anak-anak. Iya Bu. Oke. Nah, selanjutnya ada dampak sosial anak-anak. Nah, dampak sosial ini seperti gangguan mental, terus dia dikucilkan di lingkungan sekitar. Nah, kemudian sekolah juga akan terganggu, dan tentunya masa depan akan suram anak-anak. Nah, kalian mendengar dampak penggunaan psikotropika ini, bagaimana pendapat anak-anak? Sangat menyedihkan Sangat Bu. menyedihkan kan? Jadi pesan ibu untuk anak-anak harus menjauhi, jangan pernah mendekati yang namanya bahan psikotropika ini ataupun narkoba. Iya Bu. Nah, anak, cara yang selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengatasi kecanduan psikotropika. Nah, harus anak-anak pahami cara-cara mengatasi kecanduan ini ya. Siapa tahu ada di lingkungan sekitar anak-anak yang sudah terlanjur mengonsumsi senyawa psikotropika ini. Nah, yang pertama ada cara mengatasi kecanduan psikotropika ini, yaitu dengan cara pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter dan menjalankan beberapa terapi. Nah, selanjutnya ada detoksifikasi. Nah, maksudnya detoksifikasi ini bagaimana seseorang yang telah menggunakan senyawa psikotropika ini atau obat-obat psikotropika ini dapat berhenti atau stop 100% untuk mengonsumsi obat-obatan yang berbahaya tersebut. Nah, selanjutnya ada stabilisasi. Nah, stabilisasi ini yaitu pemberian obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokter dan pemberian arahan kepada seseorang individu yang telah mengonsumsi senyawa psikotropika ini untuk dapat memberikan arahan bagaimana selanjutnya kehidupannya agar dapat menjauhi obat-obatan yang terlarang tersebut. Nah, selanjutnya ada pengelolaan aktivitas. Nah, pengelolaan aktivitas ini bagaimana seseorang itu di lingkungan masyarakat di sekitar diberikan diberikan arahan atau diberitahu bagaimana kehidupan kedepannya tidak mendekati yang namanya obat psikotropika ini. Jadi jika anak-anak di lingkungan sekitar anak-anak sudah ada yang mengonsumsi bahan obat-obat psikotropika ini, anak-anak harus
yang bisa anak-anak lakukan untuk mengatasi seorang yang menggunakan bahan psikotropika ini dengan cara anak-anak dapat memberitahu kepada atau memberitahu, bukan kayak mengajarkan ya anak-anak, kalian harus mendekati atau sebagai temannya lah, untuk menasehati agar tidak mendekati lagi atau menggunakan lagi bahan atau obat psikotropika. Anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Nah, materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, untuk itu Ibu akan membagikan beberapa kelompok diskusi. Anak-anak nanti Ibu akan memberikan suatu permasalahan untuk didiskusikan. Nah, Ibu akan membagikan di sini ada 3 kelompok ya. Ya, Nah, Bu. tetapi berhubung waktu sekarang tidak mencukupi anak-anak, nanti kalian diskusikan dulu nanti sampai di mana, sampai berapa waktu atau beberapa kelompok yang dapat maju. Nah, untuk itu Ibu akan bagikan kelompok ya. Iya, Bu. Ntar dulu Ibu lihat absennya. Nah, kelompok 1 Dewi, Iya, kelompok Bu. 2 Yola, kelompok 3 ada Ella ya. Nah, silakan anak-anak untuk berdiskusi. Ibu beri waktu nanti Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk perwakilan kelompoknya agar maju ke depan untuk mengambil bahan yang untuk didiskusikan ya. Iya, Bu. Ada yang sulit anak? Ini Bu, Ini info. Sudah Pak? sudah Bu, makasih Bu. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai ya untuk berdiskusi. Dan selanjutnya Ibu meminta salah satu perwakilan dari kelompok untuk maju ya. Siapa? Dewi? Ya Bu. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan salah satu contoh atau jenis obat stimulan, yaitu amfetamin. Amfetamin merupakan bahan dasar pembuat sabu dan merupakan bahan kimia hasil sintesis. Tanda-tanda pemakaiannya yaitu euforia, percaya diri, tidak mudah lelah, tidak nafsu makan, dan nafas cepat. Tanda overdosis, jantung berdebar, panik, paranoid, pendarahan otak, kejang. Gejala putus obat, lesu, apatis, tidur berlebihan, depresi, dan mudah tersinggung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pemaparan dari salah satu anggota atau perwakilan kelompok 1 tentang salah satu contoh dari jenis obat stimulan. Nah, berhubung waktunya mau selesai, kelompok yang belum maju minggu depan persiapkan dirinya ya. Nah, untuk itu refleksi terhadap materi yang disampaikan tadi ya. Nah, Bu. di sini Ibu akan membagikan kertas kepada anak-anak. Kemudian anak-anak tulis apa saja yang telah dari pembelajaran anak-anak pahami ya. Iya Bu. Nah, nih Ibu bagikan. Itu bisa dikumpulkan Ibu, itu bisa dikumpulkan minggu depan ya. Iya Bu. Oke, sebelum itu semoga pesan Ibu, semoga kalian dijauhkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik tentang penggunaan bahan yang berbahaya ini, yaitu psikotropika. Nah, semoga pertemuan minggu depan kita bisa hadir lagi ya seperti saat ini. Alhamdulillah Ibu senang banget hari ini kalian hadir semua. Iya Bu. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Iya Bu. Oke,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.